Gosip itu pansos ya, saya akui saya pansos ya, tapi tidak dengan dokter detektif yang tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah juga pansos kepada dokter Charlie, bahkan terhadap Nikita Mirzani. Dari situ aja kita udah tahu kalau dokter detektif ini terus menerus pansos, seakan-akan dia mensupport Niki, padahal tidak. Jadi tidak ada kedekatan yang saya bestinya Niki, tidak. Cuma dokter detektif ini memanfaatkan fans Niki untuk mendapatkan support yang luar biasa. Niki sekarang masuk ke jeruji besi, mana ada nggak si Samirah ini menjenguk si Niki? Enggak, karena dia tepuk tangan, dia senang. Alhamdulillah gitu pikir dia kan. Iya benar, seorang dokter detektif tuh sebenarnya mengkambing hitamkan Nikita Mirzani. Makanya dia sangat takut ya ketika Nikita Mirzani harus bersuara. Ya kan seperti saya bilang, saya awal kemunculan saya ini adalah memberikan apa yang ada, unek-unek saya, menyampaikan unek-unek saya terhadap dokter detektif dan dokter Charlie. Ya, akhirnya ada pelaporan Nikita Mirzani terhadap pelaporan dokter Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani. Kalau dibilang Miss aku ini pansos ya, Miss Gosip itu pansos ya, saya akui saya pansos ya, tapi tidak dengan dokter detektif yang tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah juga pansos kepada dokter Charlie, bahkan terhadap Nikita Mirzani. Oke, Miss, kan kemarin katanya Miss Gosip pernah berstatement kalau dokter ini pansos juga nih sama Nikita Mirzani, Miss. Ini gimana Miss bisa berstatement kayak gitu, Miss? Iya kan, karena memang dokter ini bukan hanya pansos di Nikita Mirzani, tapi memanfaatkan fans Niki. Hingga dokter detektif mengklaim ketika saya meminta maaf kepada Nikita Mirzani, berarti saya sudah mendukung doktif dong gitu. Walaupun saya juga pernah meminta maaf terhadap dokter detektif, tapi kan sudah saya pastikan saya mendukung Nikita Mirzani sampai hari ini. Bukan berarti saya mendukung dokter detektif, apalagi setelah kejahatannya dokter detektif ini terbongkar. Di situ saya makin tidak mau mendukung dong. Itulah yang saya bilang, bukan hanya pansos ke Niki dokter detektif, pansos ke DRL, terus memanfaatkan fans Niki. Untuk saat ini alhamdulillah ya, fans Niki juga sudah banyak yang bijaksana sih menanggapi kasus antara saya dengan dokter detektif. Saya kan mengatakan ya terhadap teman-teman semuanya yang pernah berteman dengan saya, kalau saya salah nggak usah didukung, kalau saya benar ya itu kembali ke kalian semua. Mau didukung alhamdulillah, nggak didukung juga nggak masalah. Ada contoh mungkin Miss, atau misalkan kalau misalkan memang dokter ini pansos ke Niki gitu? Iya kan, setiap persidangannya Nikita Mirzani dokter detektif itu hadir ya. Bahkan padahal ketika itu Nikita Mirzani menyatakan yang seharusnya masuk ke tahanan ini bukanlah saya, bukanlah Niki, tetapi dokter detektif sendiri. Namun dokter detektif sendiri masih kekeh juga hadir ke minggu berikutnya. Dan terus ada pertanyaan lagi, gimana ya doktif ini datang lagi Niki gitu. Apa jawaban Niki? Nggak digubris lagi ya kan. Dari situ aja kita udah tahu kalau dokter detektif ini terus menerus pansos, seakan-akan dia mensupport Niki, padahal tidak. Bahkan kehadiran dokter detektif menjadi saksi di persidangan Nikita Mirzani itu bukan karena dokter ini mendukung Nikita Mirzani. Banyak statement dokter detektif menjatuhkan Nikita Mirzani, tetapi itu adalah karena dokter detektif ini tidak mau diangkut oleh penyidik. Itu aja. Oke. Miss, setahu Miss Gosip ya, mungkin Miss Gosip pernah dengar nggak sih hubungan mereka tuh sebenarnya dekat atau memang nggak kenal sebelumnya, nggak kenal dekat gitu, cuman ngaku-ngaku dekat aja gitu nih si dokter sama Nikita gitu, yang Miss Gosip tahu ya? Iya, dokter ini ngaku-ngaku deket. Dokter tidak dekat sama Nikita Mirzani, cuma hanya 2 kali ya. Kemudian adalah huru-hara skincare ini gitu. Jadi tidak ada kedekatan yang saya bestinya Niki, tidak. Cuma dokter detektif ini memanfaatkan fans Niki untuk mendapatkan support yang luar biasa. Miss, tadi kan Miss bilang bahwa harusnya dia yang masuk, bukan saya. Itu dasarnya apa ya, Miss?
Ya dasarnya yang pertama kali membuat kegaduhan perskincarean ini adalah dokter detektif dengan branding klaim produk approved doktif ya, uji laboratorium Cina. Dari situlah huru-hara ini terjun. Lah, terus kan seperti yang disampaikan di persidangan bahwa produk yang didapatkan oleh Nikita Mirzani itu adalah titipan dari dokter detektif. Oke, kan tadi kan bilang bahwa ini kan awalnya karena produk ya. Ya. Berarti kan sudah ketika ada chemistry ada hubungan dong, ada pertemanan sebelumnya, atau memang dokter nyuruh Niki untuk review atau seperti apa? Gini, bukan doktif menyuruh Niki untuk terus bersuara. Gak apa-apa teh, ada saya teh, tenang teh, bersuara terus teh, bisa saya backup teh. Akhirnya Niki sekarang masuk ke jeruji besi. Mana? Ada nggak si Samirah ini menjenguk si Niki? Enggak, karena dia tepuk tangan, dia senang. Alhamdulillah gitu pikir dia kan, karena yang seharusnya masuk memang dokter detektif. Di situ pun dia deg-degan karena seharusnya setelah Nikita Mirzani ini putusan, dokter detektif ini harus segera diperiksa gitu. Tapi kenapa harus dibungkam? Nantilah season berikutnya kita tampilkan. Artinya ini apakah menurutnya sendiri dokter mengkambing hitamkan seorang Niki itu? Apa? Seorang dokter itu mengkambing hitamkan Nikita Mirzani selama ini? Iya benar, seorang dokter detektif tuh sebenarnya mengkambing hitamkan Nikita Mirzani. Makanya dia sangat takut ya ketika Nikita Mirzani harus bersuara. Apa sih yang ditakutin emang Miss? Ada rahasia dokter kah di Niki atau apa yang Miss tahu ya? Rahasia dokter detektif sama Niki itu ya perihal produk titipan, yang produk dititipkan ke Niki. Makanya huru-hara perskincarean ini kalau misalnya perihal Nikita Mirzani ini yaitu dari dokter detektif terus mengompori Niki ya, terus bersuara teh, aman teh, saya support teh. Akhirnya Niki masuk, mana teh? Mana Samirah? Janganlah seperti itu. Ini ibu 5 anak yang kau korbankan. Kenapa bisa Anda berstatement seperti itu? Oh ya, ibu 5 anak. Ibu 3 anak ya. Ibu 3 anak. Ibu 3 anak yang seharusnya Niki saat ini membimbing anaknya, tapi sudah dikorbankan oleh dokter detektif. Oke, kan dikorbankan nih, disuruh cuap-cuap harusnya dia masuk. Ada gak tanggung jawab dokter terhadap Niki? Paling tidak ke anak-anak yang miskus. Tidak pernah, bahkan sampai hari ini dokter detektif tidak pernah menjenguk Nikita Mirzani. Itu sudah terbukti. Walaupun dokter detektif mengatakan saya sudah pernah ingin menjenguk Nikita Mirzani beberapa kali, tidak pernah terjadi. Bahkan di beberapa statement ketika dokter detektif wawancara itu asisten dokter detektif aja sinis melihat Nikita Mirzani. Ada apa kau dengan Nikita Mirzani? Bukankah karena ada Nikita Mirzani mak kau terekspos? Miss, kan katanya pernah ada selintingan kabar Miss, katanya Miss dokter ini ketemu sama si Niki malah diomelin gitu. Sebenarnya jadi hubungannya nggak dekat gitu. Ya, Miss tahu nggak sih soal itu? Iya, saya tahu. Saya pernah melihat beberapa yang diekspos di sosial media. Bahkan kan di persidangan juga saya sudah pernah melihat itu. Bahwa bahwa dokter detektif ini dilepeh sama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sebenarnya sakit hati kepada kepada dokter detektif. Karena apa? Ya itu yang seharusnya apa salah saya gitu menurut Niki. Apa salah saya? Saya hanya merepost pernyataan dari dokter detektif. Kenapa saya harus masuk? Itu yang digembor-gemborkan Nikita Mirzani sampai hari ini. Ada kemungkinan nggak sih yang saya tahu ya bahwa satu saat nanti Niki akan membongkar semuanya. Ada nggak kemungkinan? Kemungkinan besar ada. Makanya saya harapannya kemarin itu, harapan saya kasasi Nikita Mirzani ini dikabulkan gitu. Ternyata tidak dikabulkan. Harapan saya seperti itu. Ketika Nikita Mirzani kasasinya dikabulkan, berarti tidak lama lagi Nikita Mirzani keluar dong. Dan itu dia harus membongkar semuanya. Itu harapan saya. Tapi ya mau apapun itu kita hargai ya keputusan pihak yang berwenang.